Shalom, selamat pagi semua. Pagi Ko Jojo di ICI dan peserta Bible Study. Ya puji Tuhan kita udah memasuki Bible Study yang keempat hari ini. Apa itu Bible Study? Bible Study adalah satu gerakan awal yang dimulai oleh Ko Jojo untuk mengisi firman terhadap kehausan firman yang ada di tubuh ICI sendiri. Dengan melihatnya banyak pertanyaan ketika habis impact firman, baptisan air, dan baptisan Roh Kudus. Nah, kalau udah kelewat jangan khawatir, nanti secara berkala di grup WA grup saya akan bagikan dan hostnya akan bagikan link YouTube terhadap pelajaran-pelajaran yang udah lewat kemarin, termasuk link Google Drive terhadap materi-materi yang sudah dilewati. Jadi untuk bagi peserta Bible Study yang kelewatan atau lupa atau pengen recall back dari semua pelajaran yang ada, nanti mohon ikuti link itu. Kalau sampai nggak dapat bisa japri saya pribadi ya, nanti saya kasih linknya. Nah, topik-topik yang kita bahas itu menarik-menarik, doa syafaat, pertobatan, kesembuhan batin, dan mungkin ini topik-topik yang saya sendiri pun pertanyakan selama bertahun-tahun saya menjadi orang Kristen. Nah, siapa aja sih mentor di Bible Study ini? Yang pertama, tidak asing lagi, Ko Jojo. Ko Jojo memiliki S3 di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Ada Ciheni yang akan membagikan firman hari ini. Beliau S1 di Hillsong Australia dan S2 di STT Sunerego, Jakarta. Lalu ada Pak Simon. Pak Simon yang membagikan firman minggu lalu di tema baptisan air. Beliau sedang mendalami S2 di STT Teologi. Dan beliau merupakan gembala GBI PRJ sampai tahun 2018. Mentor berikutnya adalah Bu Vivi. Bu Vivi berpengalaman di tubuh Kristus dan melayani tubuh Kristus sudah sejak muda. Beliau juga sekarang sedang mendalami S2 STT Teologi di Karisma Bandung. Yang terakhir adalah saya. Saya seorang pengusaha biasa, tapi saya benar-benar mencintai firman Tuhan dan saya mencari firman Tuhan selama 15 tahun. Saya mendalami dari segi apologetika dan sejarah kekristenan dan apa yang Tuhan sudah berikan kepada saya sebagai seorang ateis yang akhirnya bisa percaya kepada Tuhan. Saya juga ingin bisa bagikan kepada teman-teman di Bible Study. Nah, untuk Bible Study sendiri, nanti kalau ada pertanyaan, kita masukin ke link Slido. Link Slido-nya akan saya post di chat selama berkala ketika Ciheni bagikan firman. Mungkin setiap 5 menit sekali saya akan bagikan biar nggak ketumpuk sama chat. Dan juga nanti di akhir acara ini ada feedback form. Mohon untuk diisi, ini bisa menjadi feedback untuk kami, tim Bible Study, untuk mendesain topik berikutnya dan juga mengimprove service yang kami sedang lakukan ini. Ya, sekian dari saya berikan ini kepada Bu Heni. Baik, boleh dibantu info, Jo? Oke nggak? Tayangannya muncul nggak? Sudah oke kan? Bagus. Oke, aku inin dulu. Oke, selamat pagi semuanya. Saya diminta bagikan untuk topik pertobatan. Sebenarnya saya punya materi sendiri yang saya dapat dari pewahyuan, tapi karena ini pengajaran saya harus ikut dari apa yang sudah diberikan kepada saya ya. Jadi ini dibahas dalam materi yang diberikan ini diangkat dari Lukas 15 ayat yang ke-11 sampai 24 tentang kisah anak yang hilang. Nah, mungkin kalau ada yang nggak familiar dengan cerita ini bisa baca karena kita nggak punya waktu buat baca ayatnya cukup panjang. Tetapi sekiranya sudah join ini saya rasa rata-rata pasti sudah baca ya. Oke. Di dalam kisah anak yang hilang ini digambarkan Yesus menggambarkan tentang arti pertobatan. Ada 5 gambaran dosa dalam cerita ini. Yang pertama, anak ini minta sama bapaknya untuk diberikan harta warisan yang jadi bagian dia. Gambaran dosa yang pertama adalah keinginan diri sendiri, bicara soal nafsu, bicara soal kita mau jalani hidup dengan cara kita sendiri, seperti lagu dunia yang berkata, I did it my way. Nggak tahu kalian tahu nggak lagu itu ya, mungkin ibu-ibu pada tahu. Kemudian, gambaran dosa yang kedua adalah perpisahan. Anak bungsu ini melakukan perjalanan ke negeri yang jauh di Matius 13, anak terpisah dari ayahnya. Nah, ini menggambarkan bahwa ketika kita jatuh dalam dosa,
kita sebenarnya melepaskan diri kita dari Tuhan, kita yang menjauh dari Tuhan. Kemudian nanti saya akan bahas lebih dalam, tapi saya bacain poinnya dulu ya. Yang ketiga, gambaran dosa yang ketiga adalah pemborosan. Jadi setelah anak bungsu ini memperoleh harta warisan dari ayahnya yang menjadi bagiannya, dia pergi ke negeri yang jauh memboroskan hartanya. Nah, ternyata di dalam hidup ini ketika Tuhan mempercayakan berkat kepada kita, kita harus bijaksana menjadi hamba yang baik dalam mengelola berkat yang dipercayakan Tuhan. Dan dosa memboroskan kekayaan yang Tuhan berikan ini digambarkan dalam sikap anak bungsu yang pergi ke negeri yang jauh memboroskan harta miliknya. Gambaran dosa yang keempat dari kisah anak yang hilang ini adalah ia pun melarat di ayat 14. Nah, yang bicara soal keinginan orang berdosa itu nggak pernah terpuaskan. Dosa membuat kita jadi miskin. Miskin kaya bukan tentang harta, tapi tentang hati kita. Kita kosong, kita nggak pernah merasa cukup. Makanya Pengkhotbah 5 bilang, harta itu akan membuat kita nggak akan pernah merasa cukup. Yang kelima, gambaran dosa itu ketika anak bungsu ini mulai habis hartanya, dia kelaparan. Nah, dia nggak bisa makan. Nah, untuk mengisi perutnya, dia mau makan makanan babi karena waktu dia bekerja sebagai membantu mengurus ternak babinya orang. Di ayat ke-15-16 itu digambarkan dosa membuat kita jatuh sangat dalam. Iblis itu selalu membuat kita terpuruk di dalam dosa. Kita itu biasanya kalau udah berbuat satu dosa akan berbuat lagi dosa yang lain. Nah, mari kita bahas sama-sama. Di poin yang pertama, gambaran dosa tentang keinginan diri sendiri ketika anak bungsu ini kurang ajar sama bapaknya. Dia bilang sama bapaknya, berikan harta yang menjadi bagianku. Nah, dia minta warisan ini ketika bapaknya masih hidup. Nah, ini anak kurang ajar ya. Kalau kita punya anak yang udah minta harta warisan sementara kita masih hidup, wah itu luar biasa ya, kurang ajarnya luar biasa. Nah, seharusnya dia nggak boleh minta warisan karena orang tuanya belum meninggal. Nah, dia nggak peduli bapaknya masih hidup. Nah, seringkali gambaran dosa tuh begini. Orang yang berbuat dosa, mereka hidup menurut cara mereka sendiri. Mereka nggak mempedulikan Tuhan, tidak hidup takut akan Tuhan. Bahkan ada yang berani menentang Tuhan, bahkan tidak percaya Tuhan. Nah, ketika kita mulai memilih untuk menjadi raja atas hidup kita sendiri, keinginan kita sendiri, maunya kita sendiri, itu merupakan gambaran dosa. Nah, sebenarnya ini bukan cuma bicara orang dunia, tapi ketika kita mulai menjalani hidup kita tanpa mempedulikan kehendak Tuhan dalam hidup kita, kita hidup dalam dosa. Yang gambaran dosa yang kedua, dikatakan tentang perpisahan. Dia melakukan perjalanan yang jauh dalam hal ini bicara soal dia memisahkan dirinya dari bapaknya. Nah, kita tahu bahwa dosa itu memisahkan manusia dari Allah. Yesaya 59 yang kedua, kita baca sama-sama. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat ia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Oleh karena itu kalau ada orang yang berkata begini, kenapa saya doa kok Tuhan seperti tidak jawab? Kenapa saya usaha apa selalu gagal, seperti tidak ada berkatnya? Lalu kemudian hubungan dengan siapa saja di sekelilingnya rusak. Nah, jadi tidak semua masalah yang kita hadapi disebabkan karena dosa. Ada juga ujian dari Tuhan. Tetapi firman Tuhan menjawab, ketika kita berbuat dosa, kita memisahkan diri dari Allah dengan kita. Sehingga Tuhan tidak mau mendengarkan dosa-dosa kita. Nah, orang yang takut akan Tuhan pasti akan memastikan dia selalu hidup dengan damai dengan Tuhan. Kalau dia mau hidupnya diberkati, dia memastikan jangan sampai dia bikin salah. Nah, kalau kita tidak mau, langit jadi tembaga dalam hidup kita. Doa-doa kita tidak dijawab sama Tuhan. Pastikan kita nggak hidup dalam dosa. Dosa selalu memisahkan kita dari Allah. Gambaran dosa yang ketiga bicara soal pemborosan tadi.
Anak bungsu ini pergi foya-foya, ngabisin hartanya dengan perempuan, dengan pesta pora. Nah, ketika kita hidup dalam dosa, kita akan menghabiskan berkat yang Tuhan percayakan dalam hidup kita untuk hal-hal yang tidak berguna. Harta dalam hidup kita nggak bicara soal uang. Harta dalam hidup kita berbicara soal kasih karunia yang Tuhan berikan untuk kita bisa bicara, kita bisa melihat, berpikir. Bahkan semua harta benda yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Itu semua merupakan karunia Allah. Nah, ketika kita jatuh dalam dosa, kita akan menyia-nyiakan pemberian Tuhan. Contoh, orang dikasih Tuhan kepercayaan untuk memiliki sebuah jabatan, contohnya dalam pemerintahan. Itu karunia, karena nggak semua orang bisa dipercaya Tuhan dengan sebuah kebesaran. Tetapi ketika kita tidak menghargai kasih karunia Tuhan, kita fokus kepada keinginan diri sendiri, kita hidup berfoya-foya, kita boroskan kepercayaan Tuhan yang bicara soal begini. Harusnya ketika jabatan itu diberikan, kita harus memastikan hidup kita berguna buat banyak orang. Influence atau pengaruh di dalam hidup manusia itu ditentukan oleh beberapa hal. Yang pertama, harta. Semakin kaya seseorang, dia punya pengaruh. Makanya kebanyakan pendeta takut sama orang kaya. Karena dengan uangnya orang kaya bisa ngatur gereja katanya. Ya, tapi saya bersyukur di ICI ini orang-orang yang diberkati Tuhan punya hati hamba. Haleluya. Yang kedua, kita punya pengaruh itu jabatan. Semakin tinggi posisi seseorang, semakin luas pengaruhnya. Nah, ini semua karunia yang Tuhan percayakan. Apakah kita sudah menggunakan karunia itu dengan baik? Yang ketiga, nama besar. Semakin terkenal seseorang, semakin banyak followernya di Instagram, semakin banyak subscribernya di YouTube, semakin banyak followernya di TikTok, dia punya kesempatan untuk bicara, untuk hidup banyak orang. Tetapi berapa banyak orang yang punya jutaan follower, posting foto-foto tidak benar, menulis perkara-perkara yang najis, menulis hal-hal yang bikin ribut massa, merusak persatuan bangsa. Nah, ini pemborosan. Ketika semua karunia yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, kita sia-siakan. Termasuk ketika Tuhan mempercayakan keluarga, anak-anak dalam keluarga kita. Kita tidak punya waktu ngurus mereka, tidak punya waktu bicara nilai-nilai, firman Tuhan buat anak-anak kita. Kita sedang memboroskan atau menyia-nyiakan kepercayaan Tuhan dalam hidup kita. Dosa ketika kita hidup di dalam dosa, fokus kita itu selalu begini. Diri sendiri, diri sendiri, diri sendiri. Yang membuat kita memisahkan hidup kita dari Allah dan kita hanya memboroskan. Boleh enggak orang kaya menggunakan harta mereka sesuka hati? Apakah itu pemborosan? Saya mau katakan begini. Setiap kita harus belajar mengerti kata cukup. Ada orang-orang yang punya harta melimpah, punya standar hidup yang tinggi, mereka cuma mau pakai tas dengan merek tertentu, jam tangan dengan merek tertentu. Saya mau bilang tidak masalah kalau memang ada berkatnya. Tapi yang disebut dengan pemborosan adalah begini, sudah punya, tapi nggak ada habisnya, terus beli lagi, yang sakit kepala suaminya. Harus bongkar rumah, tambah bikin gudang buat simpan tas. Saya pernah ketemu dengan ibu-ibu yang menunjukkan kepada saya koleksi tasnya dari berbagai merek. Itu satu ruangan yang bisa jadi kamar, itu isinya lemari semua dan isinya tas-tas mewah. Apakah tidak boleh? Boleh. Tapi dengar baik, ada firman Tuhan juga yang berkata begini, seorang janda yang hidup bermewah-mewah, dia sudah mati sebelum dia hidup. Jadi Tuhan tidak berkenan kepada hidup yang tidak ngerti kata puas. Yang berikutnya, gambaran dosa bicara soal kemelaratan. Si bungsu mulai melarat, ya. Nah, bicara soal gini, orang yang hidup dalam dosa itu tidak ada kata puas. Banyak kita sering mengenal istilah hati saya kosong. Seharusnya kita tahu bahwa di dalam ruang hati manusia ada satu ruang kosong yang tidak bisa diisi oleh siapapun selain Tuhan. Katakan amin. Entah Anda pernah ngalami atau tidak, tapi kalau saya pernah. Sebelum saya kenal Tuhan, hati saya kosong. Saya sering merasa kesepian.
Tetapi ketika saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan Rohnya mengisi ruang di hati saya ditinggalin jojo pelayanan, saya di rumah sendirian, anak-anak saya sekolah, saya tidak pernah merasa kesepian. Yang ada gitu, begitu saya dapat waktu luang untuk bisa sendirian, saya malah senang. Ada orang yang nggak senang, aduh rumahnya sepi banget, senangnya kumpul-kumpul sama teman, senangnya rumahnya penuh dengan saudara-saudara. Kalau saya malah sangat-sangat menikmati kesendirian. Kenapa? Saya enggak rasa sepi. Ada roh Tuhan yang mengisi ruang hati. Waduh, udah kayak lagu ya. Aku tak merasa sepi karena ada yang mengisi ruang hati. Nah, seringkali ketika anak-anak itu mulai kehilangan kasih sayang orang tua, kehilangan figur bapak, banyak anak-anak yang kemudian di masa usia remaja mereka ganti-ganti pacar karena butuh kasih sayang. Nah, sebenarnya bukan rasa kosong yang lalu butuh kasih sayang, tapi mereka sebenarnya butuh Tuhan. Ruang hati kita kalau penuh dengan Tuhan, kita tidak akan rasa kesepian. Nah, ketika kita hidup dalam dosa, kita akan jadi orang yang melarat. Not necessarily berarti kita tidak punya harta, tapi ada rasa ketidakpuasan. Rasa yang selalu kurang. Contoh, ada orang yang saya kenal baik, hartanya melimpah luar biasa. Dia mau beli apa saja bisa. Tapi kayak nggak ada cukupnya. Dia kerja dari pagi sampai malam. Nggak pernah libur, tokonya selalu buka 7 hari dalam seminggu. Kalau bisa buka 24 jam kayaknya dia udah buka. Dia nggak peduli sama hidupnya. Dia cuma peduli cari duit aja. Nah ini bicara soal tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa cukup. Orang yang hidup dalam dosa akan selalu kurang. Contoh perhatikan, sudah punya istri yang baik, sudah punya istri yang cantik, masih mau cari lagi simpenan. Istrinya udah 40, dia mau cari yang umurnya 20. Gitu. Luar biasa, betapa dosa membuat orang jadi tidak masuk akal. Banyak kita lihat, kok istrinya cantik banget, suaminya masih selingkuh ya? Nah ini jawabannya. Dosa selalu membuat kita jadi melarat, roh kita miskin. Ada lagi, kita lihat orang ini udah kaya, jabatannya sudah tinggi, apa saja dia sudah punya. Apalagi keluar negeri, beli apa saja dia sudah lebih dari cukup. Tapi kenapa masih menipu? Kenapa masih mencuri? Kenapa masih mengambil yang bukan haknya? Bicara kemelaratan jiwa. Kemelaratan roh. Ketika kita hidup dalam dosa, kita akan jadi orang yang sangat-sangat melarat. Selalu fokus sama diri sendiri, mengambil milik orang lain, mengambil segala sesuatu untuk menyenangkan daging kita sendiri. Anak muda yang pacaran, tidak jaga kekudusan, itu rohnya dan jiwanya melarat, merusak yang bukan bagiannya. Saya lanjutkan. Yang terakhir tentang gambaran dosa di ayat anak yang hilang adalah dosa membuat kita tenggelam sangat dalam. Bayangin, anak yang hilang ini, si anak bungsu ini anak orang kaya. Anak orang kaya, bayangkan begitu bapaknya bagi warisan, dia bisa hidup foya-foya. Tapi dia lupa bahwa uang bisa habis. Apa yang terjadi? Dia kelaparan, dia kerja ngurus babi orang, dan dia saking laparnya, dia mau makan makanan babi, itu pun tidak dikasih. Nah, saya mau bilang gini, kalau orang normal, orang miskin aja, nggak akan makan makanan babi. Saya ini pernah lihat orang bikin makanan babi, ya ampun. Baunya luar biasa. Bayangkan manusia mau makan makanan babi, kalau bukan dia betul-betul lapar, saya enggak tahu apa namanya. Dikatakan firman Tuhan, sampai tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Inilah gambaran dosa ya. Dosa itu membuat kita jatuh sangat dalam sampai melupakan jati diri kita yang sesungguhnya. Bahwa kita anak Allah. Orang yang sudah kehilangan jati diri, dia lupa bapaknya orang kaya, punya harta melimpah, lalu dia kemudian sadar bapaknya di rumah bapaknya, katanya hamba-hambanya itu makan sampai kenyang sementara dia harus makan makanan babi. Gambaran dosa membuat kita tuh jadi rendah.
Maaf, dosa selalu membuat kita itu menurunkan nilai dalam hidup kita. Kita lupa kita siapa. Kita sampai melakukan hal-hal yang begitu menjijikkan bagi Tuhan. Dosa itu membuat kita menghalalkan yang haram. Istri orang haram diambil. Tapi dosa membuat kita halalkan istri orang. Mencuri itu haram, tapi kita menghalalkan mencuri. Dosa selalu menurunkan nilai. Ayo di tempatmu masing-masing katakan kepada dirimu sendiri. Dosa menurunkan nilai. Kamu tidak akan sadar ketika dosa mulai merusak standar hidupmu. Apa yang harusnya najis untuk disentuh menjadi begitu bernafsu untuk disentuh. Dosa membuat orang buta. Makanya saya mau bilang ini, cinta tidak buta, yang buta itu nafsu. Ketika kita mengizinkan cinta diganti nafsu, kita jadi buta. Ingat, kalau kita sudah jatuh dalam dosa, kita itu sedang mengizinkan iblis untuk membunuh, mencuri, dan membinasakan hidup kita. Oke, saya ingin share yang berikutnya, langkah-langkah menuju pertobatan. Tadi gambaran dosa, yang sekarang 5 langkah menuju pertobatan. Yang pertama, orang harus sadar bahwa dia hidup dalam dosa. Dikatakan di ayat 17 tentang anak yang hilang itu, ya. Ia menyadari keadaannya. Lalu ia menyadari keadaannya ketika dia mau makan ampas babi tidak dikasih. Lalu ia menyadari keadaannya untuk bisa pulih dari dosa, untuk bisa bertobat. Yang nomor 1, orang harus sadar dia hidup dalam dosa. Yang susah gini, orang sakit nggak tahu dia sakit. Orang yang dosa nggak merasa berdosa. Makanya ketika disuruh bertobat, dia bilang, kenapa? Kenapa saya mesti bertobat? Kamu yang salah, gitu. Nah, orang yang hidup dalam dosa, kalau dia tidak sadar bahwa dia berdosa, dia tidak akan merasa dia butuh Allah. Nah, nanti saya akan khotbah lebih dalam tentang sadar ini. Saya akan ngajar tentang sadar ini di materi khotbah saya. Yang berikutnya, untuk bisa bertobat, yang kedua, harus ambil keputusan. Nah, dikatakan di ayat 18, aku akan bangkit. Jadi lebih bahagia di sini. Dia bangkit ke rumah, pergi pulang kembali ke rumah bapaknya. Nah, orang berdosa kalau mau tobat harus memutuskan untuk meninggalkan dosa-dosanya. Kalau cuma, ya aku mau bertobat tapi tidak lakukan apa-apa, sama aja. Yang ketiga, melaksanakan keputusan, maka bangkitlah ia. Nah, tadi sudah ngambil keputusan, aku harus bangkit. Harus ngambil keputusan, lalu bertindak. Nggak cuma bilang, ya nanti seperti kita kan, saya mau kurus, kapan diet? Besok. Kapan mau diet? Besok. Besok terus, nggak jadi-jadi. Orang kalau mau tobat, harus 100%. Pertobatan berasal dari bahasa aslinya metanoia, yang artinya berbalik 180 derajat. Jadi kalau mau tobat, jangan 60 derajat, jangan 90 derajat. Mau berhenti ngerokok, kurangin lah Bu, dari 10, 9, 98, 87, 76, 65, 54, 3, 2, 1. Saya mau bilang gini, nggak bisa. Orang kalau bertobat, tinggalkan sama sekali. Bu, selingkuhan gimana Bu? Udah punya anak lagi. Saya akan bilang gini, pertama kalau mau tobat, tinggalin selingkuhan, ya harus menjalankan keputusan, support anak yang sudah terlanjur lahir, berikan nafkah, tetapi putuskan sama sekali hubungan dengan wewek gombalnya. Nggak bisa setengah-setengah. Ketemu dari setiap hari jadi seminggu sekali deh Bu Heni. Mana bisa? Kalau mau benar-benar tobat, hapus nomor HP-nya. Aduh Bu Heni udah hafal luar kepala, lupakan. Gimana lupainnya Bu Heni? Jangan ditelepon lagi. Ada anak-anak muda putus cinta, mau move on nggak bisa. Gimana Kak Heni? Untuk move on susah sekali. Saya bilang gini, jangan pantengin IG-nya. Jangan follow IG-nya lagi. Supaya kamu nggak perlu tahu dia mau ngapain, dia pacaran sama siapa. Kalau mau berhenti berbuat dosa, nggak mau berbuat zina lagi,
Kita bilang sama pacar kita, saya nggak mau hidup dalam dosa lagi. Berhenti sampai di sini. Kalau pacarmu bilang gini, ya udah kalau gitu nggak usah buka baju deh, pakai baju deh kita berhubungannya. Loh, zaman sekarang udah kayak gitu, ngeri banget. Pakai baju berhubungan, oh nggak bisa karena pandemi jarak jauh. Waduh, ini bapak-bapak, ibu-ibu yang udah maaf lebih senior pasti kaget kalau saya cerita. Muncul istilah baru, PAP. Apa itu PAP? Kirim gambar porno ke pasangan, lalu saling masturbasi dan onani di tempat masing-masing. Gimana mau berhenti berbuat dosa kalau diskon dikit-dikit? Nggak bisa. Kalau mau berhenti berbuat dosa dengan pacarmu, nomor 1, ajak dia bertobat sama-sama. Nggak mau, putuskan. Gitu kan. Yang keempat, langkah menuju pertobatan. Berbalik. Nah ini metanoia, berbalik. Dia pergi kepada bapaknya. Orang berdosa harus balik sama Tuhan. Gimana Kak Heni cara cari Tuhan? Semalam ada yang tanya gitu ke saya. Kak Heni gimana cara cari Tuhan? Saya bilang, kamu harus punya waktu sendiri setiap hari. Me time. Bu Heni rumah saya penuh banyak orang. Kamar mandi. WC. Masa ada orang yang mau ikut kamu sampai ke toilet? Dimanapun itu, kamu harus punya waktu sendiri. Di mobil lagi nyetir, kamu harus punya waktu sendiri. Ketika sendiri, jangan ngelamun yang porno-porno. Jangan ngelamunin pacar lama. Ambil waktu bicara sama Bapa. Gimana deketin Tuhan? Nah orang itu ya memang kalau yang sudah biasa datang sama Tuhan, mungkin ketawa dengar pertanyaan ini. Tapi saya mau bilang, dosa itu membuat kita terpisah dari Allah. Dan ketika kita mau balik lagi sama Tuhan tuh enggak mudah. Dulu waktu kita on fire sama Tuhan, kita main gitar genjreng-genjreng, kunci enggak jelas, rasa hadirat Tuhan luar biasa. Tapi setelah jatuh dalam dosa, genjreng enggak rasa apa-apa, gunjreng enggak rasa apa-apa, enggak dengar Tuhan lagi. Itu berat untuk balik lagi. Tapi saya mau bilang gini, itu tipuan daging. Sebenarnya ketika kita putuskan datang lagi sama Tuhan, Tuhan tuh sudah menunggu kita. Ayo yang mau tobat bilang sama-sama, Tuhan sudah menunggu saya. Nah kita seringkali diajarin gereja, ayo datangin hadirat Tuhan itu harus dengan nyanyi puji-pujian. Tapi saya mau bilang gini, tanpa kamu nyanyi satu kata pun, Tuhan sudah ada buat kamu. Yang kelima, langkah menuju pertobatan. Harus mengakui kepada Tuhan, Bapa, saya telah berdosa. Ayo, ya, akui dosa di hadapan Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9, baca sama-sama yuk. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saya percaya orang kalau benar-benar mau bertobat, langkah yang penting ini adalah sungguh-sungguh berbalik lalu datang kepada Tuhan mengakui dosa supaya sembuh. Kita harus minta pengampunan Tuhan. Tapi saya pengen ingatkan, khususnya anak-anak Tuhan yang sudah lama kenal Tuhan ini ngerti kasih karunia bahwa kalau kita minta ampun Tuhan ampuni, tapi kurang ajarnya. Mulai planning, gak apa-apalah bikin ini nanti tinggal minta ampun. Dengar baik. Ini ya saya baru ketemu sama anak Tuhan yang betul-betul sudah pelayanan, ngerti firman. Wah, di usianya ini harusnya dia seorang pengajar. Saya dengar dia ngomong gini. Saya menyesal bahwa seumur hidup saya menjaga kekudusan. Karena di usianya yang ke-42 dia belum juga menikah. Sampai hari ini belum punya pacar. Padahal dia punya kerjaan baik. Ya memang secara tampang biasa. Nah dia bilang gini, nyesel saya 42 tahun enggak pernah berhubungan seks dengan seorang wanita pun. Nyesel saya jaga kekudusan. Padahal sudah banyak kesempatan yang saya lewatkan. Banyak wanita yang ingin yang coba-coba nakal dengan saya, tapi saya tolak demi menjaga kekudusan. Tapi sekarang saya menyesal. Harusnya nggak apa-apa saya lakukan aja itu. Paling nggak saya sudah punya pengalaman, lalu nanti sama Tuhan gampang, tinggal minta ampun aja. Luar biasa. Saya sampai kaget
ada seorang yang dewasa rohani bisa menyesali keputusannya untuk hidup benar. Saya mau bilang gini, harusnya kita itu menyesali dosa-dosa kita. Bukannya sengaja berbuat dosa lalu berpikir minta ampun aja nanti. Saya mau bilang gini, kita ini belum ketemu Tuhan, tapi ingat baik, kita harus mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kita kepada Allah. Oke, saya mau lanjut ke materi khotbah saya, tapi saya mau lihat dulu ada materi yang saya perlu sampaikan lagi atau Pak Ian bisa cut saya di sini kalau ada yang perlu disampaikan. Nggak ada, Ci, terusin aja. Oke, saya mau tutup di poin bahan pengajaran yang diberikan kepada saya tentang kuasa untuk mengalahkan dosa. Sebenarnya Ian, ada ganjelan nih aku di sini ya. Sebentar ya. 1 Yohanes 3:9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Nah, ini buat saya ini sangat mengganjal. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan dia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Dikatakan di materi ini orang Kristen memiliki benih ilahi yaitu kehidupan Yesus Kristus sendiri. Kehidupan Yesus Kristus di dalam dia merupakan benih ilahi yang membuat dia mampu mengalahkan dosa dan hidup dalam kekudusan. Yes. Tapi di ayat ini yang mengganjal saya adalah perkataan ini. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak dapat berbuat dosa lagi karena pada kenyataannya kita tahu bahwa jamahan Roh Kudus tidak membuat kita kebalakan dosa. Kemudian dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 23, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, yaitu firman Allah yang hidup dan yang kekal. Nah, ini saya mau bicara bahwa tidak semua orang beroleh kasih karunia untuk mengenal Kristus dalam hidupnya, yaitu lahir baru itu anugerah Tuhan. Gak semua orang dengar firman tapi mengerti. Tidak semua orang ke gereja tapi terjamah. Cara soal dilahirkan kembali, lahir baru dalam 1 Petrus 2:23, ini merupakan anugerah Tuhan. Kalau kita hari ini betul-betul mempercayai Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu anugerah luar biasa. Karena nggak semua orang beroleh anugerah itu. 1 Petrus 1 ayat 15. Hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Firman Tuhan ini mengingatkan kita, kalau kita mau menang atas dosa, kita harus memahami kehendak Tuhan. Bahwa Tuhan mau kita menjaga kekudusan kita. Karena kita tidak bisa datang kepada Tuhan tanpa tangan yang bersih dan hati yang suci. Kita harus jaga kekudusan hidup kita. Saya mau stop sharing yang ini, saya izin sharing yang materi saya sendiri. Ups, sebentar. Tadi udah diajarin suamiku. Sebentar ya. Ini saya tutup dulu. Oke. Sabar ya saudara, Ibu Heni agak gaptek. Oke. Bentar, saya besarkan. Saya pernah khotbahkan ini, tapi saya nggak tahu apakah masih ingat. Tidak semua orang mendapat anugerah untuk mengenal Kristus. Karena itu kita harus belajar menghargai kasih karunia-Nya dan jangan mempermainkan kemurahannya. Tadi saya cerita bahwa tidak setiap orang dapat kemurahan Tuhan untuk mengenal Dia. Banyak orang yang mendengar tentang Kristus, dengar khotbah 1.000.000 kali, tapi tidak ngerti. Mereka membaca Alkitab, tapi tidak memahami, seperti dibutakan. Mari kita baca sama-sama ayat ini. Lukas 8 ayat 10. Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Nah, saya mau kasih tahu, kalau Anda bisa memahami firman Tuhan, apalagi sampai begitu dalam ya, seperti Pak Ian ini, begitu cintanya sama firman Tuhan, dia menggalinya sangat dalam, dan kepada Pak Ian dibukakan begitu banyak rahasia firman. Nah, saya mau bilang gini, itu anugerah Tuhan, katakan itu kasih karunia. Banyak orang yang dengerin khotbah di gereja, enggak ngerti sama sekali, ngantuk-ngantuk. Seperti lewat aja di atas kepala. Tapi kalau Anda bisa hadir di Bible Study ini dan Anda mendapat pengertian, itu karunia Tuhan. Nah, saya mau tegaskan kepada kita semua, pengenalan akan Kristus adalah anugerah. Katakan sama-sama, pengenalan akan Kristus adalah anugerah. Yohanes 6 ayat yang ke-65, baca sama-sama. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun
dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Di dalam Alkitab, saya paling mempercaya itu ayat yang warnanya merah, yaitu perkataan Yesus sendiri. Di firman Tuhan Yesus berkata, tidak ada seorang pun dapat datang kepada Yesus kalau Bapa tidak mengaruniakannya. Oleh karena itu Anda harus tahu, lahir baru itu kasih karunia. Enggak semua orang diinjili bisa terima Yesus sebagai Tuhan. Seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Nah, saya mau bilang gini, kita dapat kelahiran baru, kita jadi sadar sama dosa-dosa kita. Ini kuncinya, di kata selubung itu diambil daripadanya. Dalam dosa kadang-kadang. Tapi ketika selubung itu diangkat, Roh Kudus menyadarkan dia betapa hidupnya di dalam dosa. Saya tidak tahu apakah Anda yang bergabung dalam Bible Study ini pernah mengalami jamahan Tuhan seperti itu. Kalau saya mengalami, ketika Roh Kudus pertama kali menjamah saya, itu tidak ada seorang pun yang menumpangkan tangan. Bersanyi, menyembah, dan hadirat Tuhan begitu pekat. Bahkan saya yang tidak pernah lahir baru, saya dijamah sama Roh Kudus di kursi saya. Dan saya diingatkan yang pertama itu dosa-dosa saya. Ketika selubung itu diambil, hati seseorang berbalik kepada Tuhan. Keren. Lalu sebab Tuhan adalah roh, di sini untuk berhenti berbuat dosa. Ayat ini. Roh Tuhan memampukan kita untuk menang atas dosa kita. Kita yang tadinya ibarat gini. Saya waktu kecil pernah tenggelam. Makanya saya punya trauma kepada kedalaman. Waktu kita tenggelam di dalam dosa, Roh Tuhan itu seperti menguatkan Anda, serta-merta Anda, wih, Superman. Tidak. Tapi Tuhan memberikan kemauan yang kuat untuk meninggalkan dosa. Itu luar biasa. 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat tidak ada dan selain oleh Roh. Mau ngomong soal poin tadi. Bagaimana seseorang bisa menyadari keberadaannya dan menerima Yesus sebagai berbalik kepada Tuhan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak tahu apakah Anda pernah menginjil. Saya dari Lamas Hillsong pergi ke kota downtown gitu ya. Kalau di Sydney itu ada namanya kami pergi ke Market City, kami pergi ke Center Point. Itu kan banyak orang nongkrong duduk-duduk di tengah-tengah mall yang terbuka gitu. Itu saya bisa datengin orang di kursi dan nginjil. Wah, heroik sekali. Saya datangi satu-satu dan saya bilang, "Can I talk to you?" Saya, "Do you believe in Jesus?" Wah, nekat banget, saya lagi muda itu. Nginjil itu betul-betul luar biasa. Nah, saya mau bilang dari 1.000 orang yang saya injilin, mungkin yang benar-benar terima Yesus cuma 3 gitu. Saya doa buat keluarga saya, lama banget tobatnya. Tapi saya doa buat kakak saya kurang lebih, dia ke gereja 1 kali, saya bilang gini, "Ko, aku mau nari kok di gereja kok, ikut yuk kok." Dia ikut saya ke gereja. Begitu dia ikut saya ke gereja, Roh Kudus jamah dia. Bayangin, saya mau cerita.
3 tahun saya berdoa buat dia, saya nginjilin dia, nggak tobat-tobat. Tapi sekali Roh Kudus bekerja, dia langsung. Nah, itu pekerjaan Roh Kudus. Jadi saya mau bilang gini, kita nggak bisa kecewa ketika, aduh, aku tuh udah doakan keluargaku, aduh, aku tuh udah berusaha nginjilin keluargaku, aduh, aku sudah buat ini dan itu, ajak keluargaku ke gereja. Tapi mereka nggak mau. Saya mau bilang gini, yang perlu terus didoakan adalah minta kemurahan Tuhan. Kudus yang berikutnya. Ini yang saya mau bahas yang jadi ganjalan di hati saya tadi. Melalui pewahyuan yang saya dapat dari Tuhan dan kenyataan hidup sebagai orang beriman, pengenalan akan Tuhan, bahkan jamahan Roh Kudus yang awalnya memerdekakan kita, artinya gini, memerdekakan kita dari belenggu pemikiran dosa. Itu oke pikir yang benar bahwa dosa enggak benar. Nah, pengenalan akan Tuhan itu enggak membuat kita kebal akan dosa. Saya mau tanya, apakah kalian ketika menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda langsung seperti Superman, kebal dosa? Yang saya alami, enggak. Berapa banyak dari kita yang setelah mengenal Yesus masih jatuh dalam dosa? Angkat tangan. Saya mau bilang gini. Tetapi itulah yang kemudian membuat saya sadar bahwa setelah mengikut Tuhan, kita akan diperhadapkan dengan masa lalu. Wah, betapa enaknya hidup dalam dugem-dugeman. Wih, seru. Lalu keinginan untuk berbuat dosa lagi. Bahkan ketika suami. Saya mau bilang gini, justru saya belajar dalam kekristenan, di titik inilah iman dan kasih kita kepada Tuhan diuji. Boleh saya gambarkan. Waktu kita pertama kali dijamah Tuhan, itu istilahnya masih pacaran. Saya ingat waktu masih pacaran sama Jojo. Itu mau masuk mobil dibuka, luar biasa. Saya mau masuk mobil tuh dibukain pintu. Valentine, dibelikan cake, saya masih ingat, warna pink bentuk hati. Wah, keren. Sampai hari ini masih ingat tuh kuenya. Saya makan kue itu kayak nikmat banget gitu. Dibawain bunga, di hari Valentine. Bahkan Jojo tahu kesukaan saya nasi goreng kambing kebon sirih. Malam-malam dia antar ke rumah saya padahal ada mama saya dan mama saya galak minta ampun dan dia takut. Dia antarin dengan nekatnya. Heroik sekali waktu masih pacaran. Nah, kayak kita itu baru waktu dijamah Tuhan pertama kali. Kita tuh masih larut dalam baby rohani. Oke, Galatia 6 ayat 7 baca sama-sama. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, dan apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Oke, minta tolong semua peserta untuk mute dulu, supaya tidak mengganggu komunikasi. Oke guys, kalau kita jatuh bangun dalam dosa, itu nggak biasa. Katakan sama-sama, jatuh bangun dalam dosa tidak biasa. Orang yang jatuh bangun terus dalam dosa, itu mempermainkan kasih karunia Allah. Firman Tuhan berkata, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu yang akan dituainya. Kita harus belajar menghargai kemurahan Tuhan, kesabaran Tuhan. Kita harus belajar menghargai kasih karunia kalau kita beroleh pengampunan dan keselamatan. Tapi ingat baik, ada tabur tuai dalam hidup kita. Jangan sampai kita mempermainkan Tuhan. Kalau kita terus jatuh bangun dalam dosa, inilah ayat yang akan berlaku buat kita. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu yang akan dituainya. Saya mau tutup yang terakhir. Pertobatan atau metanoia berarti kita berbalik 180 derajat. Bagaimana kita bertobat?
Tambahkan kata tidak di semua kebiasaan buruk kita. Tambahkan kata tidak di semua perbuatan dosa kita. Ayat terakhir Matius 3:8, baca sama-sama. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Kalau kita mau hidup sungguh-sungguh ikut Tuhan, yuk hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Jangan sampai kita mempermainkan kasih karunia Tuhan. Ngomongnya aja kita mau kenal Tuhan. Ngomongnya aja kita mau ikut Tuhan sungguh-sungguh, tapi kita nggak mau hidup dalam kebenaran. Ayo mulai hasilkan buah yang sesuai pertobatan. Saya akan bacakan pertanyaan yang sudah dikirim. Oke. Pertanyaan pertama. Dalam pertobatan kita, cara untuk kita tetap taat dan setia kepada Tuhan Yesus agar tidak kembali lagi kepada dosa itu bagaimana, Bu Heni? Oh ya, nah itu yang saya bilang. Pertama, kita harus ngambil keputusan. Anak bungsu itu kan mengambil keputusan, aku harus kembali kepada Bapa. Nah, dia buat keputusan. Nah, itu asal mula. Nah, pertama setelah kamu sadar bahwa kamu dosa, kamu harus ngambil keputusan, saya harus kembali kepada Bapa. Yang ketiga, kamu bertindak. Berhenti berbuat dosa dan cari Tuhan sungguh-sungguh. Karena ketika kita tidak punya hubungan dengan Tuhan, kita akan terputus dari ranting, kita akan lemah, nggak bisa mengalahkan dosa. Kita akan nggak punya kekuatan untuk melawan daging. Makanya firman Tuhan berkata, roh itu penurut, tapi daging kita lemah. Nah, bagaimana supaya kita kuat melawan keinginan daging? Kita harus melekat dengan Tuhan. Waktu kita kembali kepada Tuhan, kita harus pastikan tiap hari kita bangun hubungan dengan Tuhan. Minta anugerah Tuhan untuk kita menang atas dosa, supaya kita bisa punya kekuatan untuk menolak keinginan daging. Yang kedua, kita harus berubah karena paradigma bahwa hidup dalam dosa itu adalah kesia-siaan yang hanya akan menghancurkan kita. Iblis itu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah, kita harus mendekatkan diri kepada Allah dan mengambil keputusan tekad yang bulat. Nah, saya mau bilang, tidak cukup mengambil tekad saja, tapi bertindak. Bertindaknya bagaimana? Yang pertama, menjauhlah dari medan dosa. Roh penurut, daging lemah, yang artinya kita tidak mungkin bisa menang atas dosa kalau kita dekat-dekat sama dosa. Superman aja, nih ya, Superman bayangin, punya kelemahan. Superman itu tidak bisa dekat-dekat dengan batu triptonik ya, kalau nggak salah ya. Nah, apa yang jadi batu triptonik dalam hidupmu? Ingat, roh yang ada di dalammu lebih besar, tetapi dagingmu lemah. Jangan mencobai diri sendiri. Firman Tuhan berkata, jangan mencobai Allah. Ketika kita bilang gini, aku sembuh dari ngedrak, aku sembuh dari ngobat. Udah, sekarang aku mau menenangkan teman-temanku yang masih ngedrak. Ingat baik-baik, jangan mencobai Tuhan. Kalau kamu belum kuat, kamu kembali ke komunitas yang dulu kamu hidup dalam dosa. Bisa-bisa kamu jadi lemah lagi, gitu loh. Kalau kita mau tetap taat dan setia, nomor satu, tetap melekat sama Tuhan. Cari Tuhan setiap hari. Baca firman Tuhan. Bangkitkan roh di dalammu lebih kuat daripada dagingmu. Karena daging itu lemah. Yang ketiga, jangan mendekat kepada medan dosa. Contoh, kelemahanmu adalah kalau kamu mulai konseling, mulai cerita-cerita sama bekas pacar lama. Udah, jangan kontak bekas pacarmu lagi. Hapus nomornya. Udah tua lah, emang kita mau bikin apa? Nggak ada alasan. Jangan deket-deket sama medan dosa. Pertanyaan berikutnya. Saat jatuh ke dalam dosa, kita janji tidak akan mengulanginya lagi. Dan kita jatuh lagi dan merasa nggak pantas, selalu mengecewakan Tuhan. Apakah Tuhan masih mau menerima saya? Masih. Kalau kamu masih bisa bernapas, kalau kamu masih punya keinginan untuk kembali, saya mau bilang kasih karunia masih tersedia. Ada istilahnya cawan murka Allah. Cawan murka Allah memiliki pengertian. Ketika kita itu degil hati, bebal, tidak mau bertobat, tidak mau
kembali sungguh-sungguh, itu lama-lama suara hati nurani kita itu sudah tidak ada lagi, tidak bisa kita dengar lagi. Itu yang firman Tuhan berkata, menolak hati nuraninya yang murni, maka kandaslah iman mereka. Yang artinya gini, waktu kita mau berbuat dosa, sebenarnya Roh Kudus itu bekerja. Dia mengingatkan kita akan kebenaran di dalam batin kita. Tapi kalau kita tidak taat, sekali lagi kita mau buat dosa, Roh Kudus ingatkan lagi. Ketika kita mau buat dosa, Roh Kudus ingatkan lagi. Terus kayak begitu, kita tidak akan dengar lagi. Makanya kandaslah iman mereka, karena kita menolak hati nurani kita yang murni. Itu maksud firman Tuhan. Nah, apakah Tuhan masih mau terima saya kalau saya sudah jatuh bangun dalam dosa? Saya mau katakan, kalau kamu masih bisa bertanya seperti ini, Tuhan masih menunggu kamu kembali. Pertanyaan berikutnya. Bu Heni, bagaimana cara bertobat dari seks? Oke. Apakah Anda jomblo atau sudah menikah? Karena ini selalu jadi masalah. Saya sampai punya pemikiran gini, apa laki-laki ini di otaknya cuma seks dong isinya ya gitu. Kadang-kadang sampai gitu. Nah, saya mau bilang gini, kalau belum nikah, libidonya tinggi, ya harus real lah. Kamu harus olahraga, menyalurkan energimu ke tempat yang lebih sehat. Kalau kamu capek, kamu langsung tidur. Olahragalah. Kedua, penuhi pikiranmu dengan hal-hal yang positif seperti firman Tuhan. Dengerin khotbah. Isi kepalamu dengan hal-hal yang positif yang membangun, belajar, meeting soal bisnis, belajar hal-hal pengembangan diri, adding value. Jadi pikiranmu nggak kosong, akhirnya diisi dengan selintas gambar-gambar nggak benar. Nah, melakukan tindakan sesuai dengan keinginan untuk bertobatan. Seperti contohnya, ya jangan mancing-mancing dirimu lihat gambar porno. Jangan bengong-bengong jam 11, jam 12 malam cari channel yang ada menyentuh ke arah pornografi. Jangan mencobai diri sendiri. Lalu, kelilingi dirimu dengan teman-teman yang sehat. Kadang-kadang kamu jatuh dalam dosa itu karena dikirimi video porno sama temanmu. Quit dari grup itu. Delete, block teman-teman yang bikin kamu jatuh. Kita tidak akan bisa menang atas dosa kalau kita mendekat kepada dosa, mencobai diri sendiri, dan dikelilingi sama teman-teman yang tidak membuat kita pulih. Berikutnya. Kalau yang dalam menikah juga ya sama ya. Kalau sama istri, banyak loh. Hamba Tuhan aja ada. Kenapa mau cerai? Kenapa selingkuh? Ya soalnya istri tidak muasin nafsu saya, istri tidak mau layani saya. Saya mau bilang gini, hidup itu bukan cuma seks saja. Kita itu jangan jadi budaknya seks gitu loh. Kesel kadang-kadang mikirin seks gitu. Dulu waktu masih bujang nggak punya istri, bisa. Kenapa alasan istri tidak bisa muasin mau selingkuh? Itu otak kotor semua. Itu dikuasai dosa semua. Jangan menurunkan nilai. Seks itu cuma hiburan. Kalau kita tidak dilayani sama istri, bukannya selingkuh, bukannya cari gambar porno, bukannya PAP, harusnya kita selesaikan masalah suami istri. Itu yang benar. Mungkin istri sakit hati, perempuan itu sifatnya nyimpen, pendem. Kalau kamu ngomong kasar terus malamnya minta dipegang, ya nggak bisa lah. Minta ampun dulu sama istri. Baik-baikin dulu, manis-manis dulu. Karena perempuan itu bisa hidup tanpa seks, laki-laki tidak. Gitu loh. Oke, pertanyaan berikutnya. Shalom Ci, bagaimana cara kita yang ingin mengubah keluarga yang sangat gila harta duniawi, di mana mereka orang tua sedangkan kita masih anak muda? Nggak bisa mengubah orang lain. Yang bisa itu menginspirasi. Makanya kita harus menunjukkan kesalehan lewat teladan hidup. Kalau kita bisa itu memberi nasihat, boleh. Kan anak boleh ngomong ke orang tua kan, bebas kan. Anak saya aja bisa kasih tahu saya apa aja. Tapi bukan berarti kita memarah-marahin mereka. Cuma kasih tahu, lalu memberikan teladan hidup, lalu mendoakan. Itu udah yang paling benar. Ya. Kemudian,
Mungkinkah orang yang sudah benar-benar bertobat tapi jatuh lagi kembali ke dalam dosa atau menang dari awal belum benar? Oh, memang dari awal belum. Enggak. Seperti tadi saya bilang, pengenalan Tuhan tidak membuat kita kebal akan dosa, tapi itu merupakan ujian kasih dan iman kita kepada Allah. Orang tidak berbuat dosa itu bukan karena takut masuk neraka. Orang tidak berbuat dosa itu karena mereka cinta kepada Allah. Jadi gini, apakah kita tidak punya kesempatan selingkuh? Punya. Oh, saya udah nikah anak 3 gini, pernah ada yang ngajak selingkuh kok. Tapi saya menolak, tidak mau. Kenapa? Karena mengasihi keluarga saya. Nah, kita tidak berbuat dosa itu bukan karena kita Superman, bukan. Karena kita memilih untuk mengasihi Tuhan dengan hidup kita. Kesempatan untuk berbuat dosa selalu ada. Kesempatan mencuri selalu ada. Tapi kita berkata tidak kepada dosa karena kita mencintai Allah, gitu loh. Jadi itu yang harus kita belajar. Bukannya orang kenal Tuhan lalu, wih Superman, kebal dosa. Superman aja bisa jatuh, apalagi kamu. Pertanyaan berikutnya. Dengan masa lalu yang kelam, dengan berbagai dosa, kemudian jatuh paling dalam, bertobat lagi. Sungguh-sungguh, namun kadang merasa masih belum pantas, tidak layak. Nah, ini intimidasi iblis. Jadi iblis itu tidak senang ketika kita berbalik kepada Allah. Nah, iblis akan membuat kita merasa gini, udahlah, kamu tuh nggak layak. Udahlah, kamu tuh udah jatuh terlalu dalam. Sudahlah, sudah nggak bisa kamu balik lagi sama Tuhan. Nah, saya mau katakan gini, jangan jatuh dalam perangkap tuduhan, intimidasi iblis. Berbaliklah kepada Tuhan. Karena Tuhan itu menanti kita. Tuhan itu selalu mau kita sungguh-sungguh berbalik kepada Dia. Belum terlambat. Kalau masih bisa ingin kembali, berarti Tuhan itu masih menunggu kita. Jangan sekali lagi, tadi ayat yang kita udah baca sama-sama, jangan mempermainkan kasih karunia Tuhan. Yuk tobat sungguh-sungguh yuk. Buat keputusan. Jauhi medan dosa, pindah lingkungan hidup. Jangan bergaul lagi dengan teman-teman yang membuat kita hidup dalam dosa. Sebenarnya ya, kalau kita bisa punya lingkungan pertemanan yang baru, itu sebenarnya kita memberi kesempatan buat diri sendiri memulai lagi hidup yang baru. Kalau kita tidak ninggalin teman-teman komunitas yang bikin kita jatuh, kita malah kejam terhadap diri sendiri. Kita tidak membiarkan diri kita pulih gitu loh. Oke, next. Pengakuan dosa pada Yakobus 5 ayat 16, kalimat saling mengaku dosa. Apakah tindakan kita benar langsung confess dosa kepada pembimbing murid Yesus yang dipercaya? Oke. Saling mengaku dosa supaya kamu sembuh itu gini. Boleh ceritakan dosa itu kepada mentor, orang tua rohani, pasangan atau teman yang kita lakukan dosa, asalkan itu bisa dipercaya. Karena jangan sampai itu malah jadi bumerang buat diri sendiri. Kita mengaku dosa lalu kita minta didoakan supaya kita sembuh. Nah, selain daripada itu, ketika kita mengakui dosa kita kepada mentor kita bisa terus dibimbing untuk diawasi. Supaya jangan sampai kita mengulangi lagi gitu loh. Kemudian, Ci, gimana caranya lepas dari dosa masturbasi? Karena sudah berhasil tapi lama-lama jatuh lagi karena ada dorongan dari dalam dan terasa seperti kebutuhan alami. Nah, ini tipu muslihat iblis lagi yang membuat kita berpikir, wajar dong kalau aku kepingin berhubungan seks. Wajar dong kalau aku butuh masturbasi karena aku juga butuh kepuasan, itu kebutuhan. Saya bingung dengan kata itu karena saya bisa, misalnya gini ya, saya enggak cari tuh seks tuh, malah Jojo aja heran gitu sama saya. Kamu ini enggak pernah butuh? Saya bilang, karena pikiran saya selalu penuh dengan perkara-perkara lain, bukan seks gitu loh. Kenapa orang bisa jatuh dalam dosa masturbasi? Karena mengizinkan pikirannya kosong lalu dipenuhi dengan hal-hal yang najis. Ketika kita mulai bengong sendirian, pasangan enggak punya, masih jomblo, kita nonton film yang ngeri gitu kan, udah mulai ciam-cium, tumpang tindih, itu saya biasanya langsung fast forward, saya majuin. Kalau kita biarkan kita tonton, mata kita ini jendela jiwa kita. Kalau kita izinkan mata kita memandang terus, lama-lama timbul keinginan. Coba liatin. Apapun yang kau pandang lebih dari 5 detik,
sesuatu yang berarti taking your attention. Muncul keinginan, makanya laki-laki firman Tuhan berkata, melihat dan menginginkan dalam hati sudah berbuat zina. Nah ini, jangan lihat terus karena matamu jendela jiwamu gitu loh. Kenapa bisa masturbasi? Karena kamu ndak capek, kamu malam ndak bisa tidur, kamu nganggur, baca-baca, lihat-lihat foto, lihat film, pasti ada yang trigger. Tindakan kita itu lahir dari hati dan pikiran. Ndak ada di hati, ndak ada di pikiran, ndak mungkin dilakukan. Baca firman Tuhan. Saya udah pernah khotbah tentang ini. Makanya saya bicara soal hatimu, hidupmu. Jangan sampai kita kotori hati kita dengan perkara najis. Apa yang ada di hati muncul di pikiran, pikiran lahir dalam tindakan. Nah, kalau kamu mau berhenti masturbasi, jangan mencobai diri sendiri. Ayo, capeklah dengan hal-hal yang berguna. Contoh nih, kayak saya kemarin, ampun seharian. Dari pagi sudah bantuin urusan kantor, merchandise, segala macam, nulis renungan di Instagram. Saya mulai siapin firman. Saya masak buat keluarga saya, sampai siang nyiapin makan siang, lalu mulai kerja meeting sama staf A, sore urusin materi YouTube, lalu meeting lagi sama anak-anak asrama yang butuh bimbingan saya, sampai malam saya harus ngajar di Zoom, Komsel ICI. Kemudian selesai ngajar itu jam 10.30 malam karena mereka terus bertanya. Saya nggak sempat makan, nggak sempat mandi, saya cuma nyemil kue satu, buru-buru siapin firman buat hari ini, buat Bible study. Sampai jam 12 malam, saya baru bisa mandi, bayangkan, jam 12 malam. Hidupnya efektif, seharian itu bermanfaat. Sehingga malam hari saya lelah, udah nggak sempat mikirin apa-apa. Nah, kalau kebanyakan nganggur, itu yang bahaya. Ya, nganggur yang nggak berguna, sibuk yang nggak berguna. Sibuk sih, sibuknya ngapain? Gitu. Oke. Soal masturbasi sudah. Shalom Bu Heni. Mau tanya bagaimana cara membebaskan diri anak-anak saya dari kutuk keturunan, perselingkuhan orang tua. Bagaimana memperkenalkan kasih Bapa kepada anak-anak. Oke. Pengenalan akan Tuhan adalah anugerah, pengenalan akan Tuhan adalah pekerjaan Roh Kudus. Artinya doakan anak-anakmu. Supaya ada perkenanan Tuhan. Ada anugerah Tuhan yang menjamah mereka. Tanpa pekerjaan Roh Kudus, biar anak pendeta juga tidak akan lahir baru. Biar ke gereja dengar firman, dipaksa sekolah minggu, tidak akan lahir baru. Kalau belum dijamah sama Roh Kudus. Jadi doakan anak-anak kita supaya Roh Kudus jamah mereka. Yang kedua, bagaimana mematahkan kutuk keturunan? Patahkan saja dalam nama Yesus. Orang percaya itu tidak hidup lagi dalam kutuk keturunan. Jangan imani itu. Putuskan. Jangan percaya buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Jangan percaya peribahasa itu. Percaya kepada firman Tuhan. Bahwa setiap orang di dalam Kristus adalah manusia. Selesai. Di dalamnya ada benih ilahi, bukan benih bapaknya. Gitu. Dengar baik. Bagaimana dia bisa mengenal kasih Bapa? Percayalah. Perjalanan hidup bersama dengan Tuhan yang akan membuat dia ketemu sama yang namanya kasih Bapa. Kita cuma bisa menjadi teladan sebagai orang tua, menunjukkan hidup kita dalam Tuhan itu seperti apa. Melakukan firman dan terus berdoa dan mengasihi mereka. Tiap hari saya membanjiri anak-anak saya dengan kasih sayang. Setiap hari saya peluk dan cium dari pagi sampai malam. Saya temani mereka tidur. Saya kasih tahu, mama sayang kamu. Mereka penuh dan kenyang dengan kasih sayang. Figur Bapa mungkin dalam hidup anak-anak ibu sudah hilang, tapi ibu bisa menggantikan dengan kasih sayang. Banyak anak-anak yang besar hanya dengan ibunya saja, tapi bisa jadi pahlawan yang hebat. Ayo, punya iman. Berikutnya. Apakah dosa yang dilakukan berulang-ulang perlu melakukan doa pelepasan? Saya jujur ya, boleh minta didoakan, boleh. Tapi setahu saya orang udah didoa pelepasan kayak apapun ada juga yang tetap bikin dosa. Kembali lagi ke poin saya yang awal. Keputusanmu untuk berbuat, untuk hidup dalam kebenaran harus lahir dari hatimu yang mengasihi Allah. Hindari medan dosa, hindari komunitas yang membuat kamu lemah. Kemudian, apa lagi?
Oke, jangan merasa tidak layak karena itu tipuan iblis untuk mengintimidasi kamu, membuat kamu tertuduh. Di dalam Tuhan itu tidak ada rasa tertuduh, yang ada rasa sedih karena kok kita melukai hati Tuhan. Itu yang membuat kita mau bertobat sungguh-sungguh. Oke, jatuh bangun dalam dosa itu tidak biasa. Tapi kalau dosa yang membuat kita jatuh bangun itu adalah kelemahan kita, apakah itu mempermainkan Tuhan, Bu Heni? Kelemahan seperti apa? Kelemahan itu kita harus menang. Makanya orang perlu bertumbuh dalam Tuhan, perlu baca firman supaya imannya bangkit dan dia dewasa. Contoh gini ya. Orang yang dewasa itu gini. Dia ngerti itu salah. Karena dia sudah ngerti, dia enggak buat. Tapi yang membuat orang terus jatuh bangun dalam dosa tuh gini, bebal, kedegilan hati. Nah, pas banget ya teman-teman semua, jemaat yang saya kasihi, nanti malam saya khotbah jam 6 besok itu beda ya, Cu. Yang saya khotbah kemarin itu, apakah orang bisa berubah? Oh ya, Sabtu ini. Hari ini jam 18 waktu Indonesia Barat, ikuti khotbah saya, temanya apakah orang bisa berubah. Saya bahas tentang ini. Oke, kemudian anak saya 15 tahun. Bagaimana saya mengarahkan anak saya dan mendoakannya? Papahnya selingkuh dengan istri orang. Secara fisik ada, tapi tidak mengarahkan dan mendoakan. Tadi saya sudah bilang, banyak anak-anak yang tidak punya figur bapak yang baik, tapi mereka baik-baik saja. Saya loh buktinya, besar tanpa orang tua, tidak punya figur papa yang baik, tapi kasih bapak memulihkan saya. Ibu, doakan anaknya aja, ya. Serahkan sama Tuhan. Tuhan itu mampu mengerjakan apa yang mustahil bagi manusia. Oke. Kakak saya sering jatuh dalam dosa, namun setiap saya jatuh dalam dosa, saya sadar. Kok pindah? Ketika bersama pacar, saat itu saya berbicara tentang dosa, tapi dia ngomongnya rohani. Apa yang saya harus buat? Jadi pacarnya ini munafik ya. Ngomongnya rohani tapi ngajak bikin dosa. Aduh, kalau saya sih, kalau dia ndak mau bertobat, dia ndak membantu kamu untuk bertobat, tinggalin aja lah. Kak, kami udah terlanjur berbuat, saya udah bekas. Masih ada yang mau ndak? Mau. Janda anak 3 aja laku, apalagi kamu. Oke. Bagaimana jika mengetahui itu dosa atau bukan, jika terkadang itu baik? Loh, dosa mana ada yang baik? Dosa enggak ada yang baik. Saya bingung jawabnya. Mungkin yang lain bisa bantu saya. Bagaimana mengetahui dosa? Segala sesuatu, dosa itu berasal dari bahasa aslinya harmatia, yang artinya missing the target. Artinya, bagaimana kita tahu dosa atau enggak sesuai kebenaran. Bertentangan dengan hati nurani yang murni. Bertentangan dengan damai sejahtera. Waktu kita melakukannya atau diajak mengerjakannya, hati nurani kita tidak damai. Nah, itu dosa. Nah, kalau kita tidak sejahtera, jangan diteruskan. Apapun yang bertentangan dengan firman Tuhan, itu jangan dilakukan. Apa saja buah dalam pertobatan, Bu Hen? Apakah wajib kita ikut kegiatan gereja, komsel, dan lain-lain untuk mendukung pertumbuhan rohani kita? Oke. Buah pertobatan, contoh, keluarga Anda mengenal Anda sebagai seorang yang pemarah. Beda loh ya, bisa marah dan pemarah. Oh, saya bisa marah, tapi saya bukan pemarah. Pemarah itu gini, dikit-dikit marah, tiap hari marah-marah. Nah, itu pemarah. Masalah kecil aja bisa marah-marah gitu. Nah, bisa marah dan pemarah beda. Nah, kalau pemarah kan harus bertobat. Keluargamu mengenal Anda misalnya sebagai orang yang pemarah. Buah pertobatan, Anda jadi orang sabar. Nah, bertentangan dengan dosa, itu buahnya. Contoh, Anda ini kalau ngomong tidak punya integritas, suka hiperbola, membesar-besarkan, melebih-lebihkan, ngomongnya ditambah-tambahkan. Pertobatan itu adalah berhenti berdusta, berhenti berbohong. Ya, katakan ya. Tidak, katakan tidak. Itu buah pertobatan. Lagi, Anda orang yang malas, jadi beban bagi orang lain. Buah pertobatan, kamu kerja. Jadi orang yang rajin. Makanya firman Tuhan berkata begini,
Orang yang mencuri, janganlah mencuri lagi. Itu buah pertobatan. Orang yang selingkuh, jangan selingkuh lagi. Itu pertobatan. Orang yang sombong, jangan sombong lagi. Itu buah pertobatan. Orang yang jahat, jangan jahat lagi. Itu buah pertobatan. Berikutnya. Bagaimana kalau kita mengaku dosa, tetapi orang yang kita beritahu itu memang bisa dipercaya, namun kelakuannya melemahkan iman kita. Oke. Jangan menggantungkan imanmu pada manusia. Gantungkan imanmu kepada Tuhan dan firman-Nya. Bahkan pendeta, mentor rohani bisa salah. Makanya saya bilang salah. Karena Tuhanlah sumber jalan keluar dalam hidup kita. Jangan lihat manusianya. Bahkan saya menentang siapapun yang mengidolakan saya sampai berlebihan. Saya jengkel. Kenapa? Tidak boleh jadi Tuhan atas orang lain. Saya ngajarin materi itu. Malah orang ini dikit-dikit nanya saya. Dikit-dikit nanya saya. Gak mau saya. Nanti saya malah jadi dosa. Nah anehnya banyak senang diidolakan sampai seperti Tuhan. Semua perkataannya diikuti. Gaya pakaiannya diikuti. Saya enggak bilang itu salah. Kalau sampai cuma ngikut fashion dan sebagainya. Tapi saya mau bilang gini. Jangan sampai menggantikan siapapun nomor satu di hidupmu selain Tuhan. Itu yang salah. Udah jangan lihat manusia. Lihat Tuhan. Kita tuh kalau belajar itu dengar yang baik. Seperti makan ikan. Itu loh. Kemudian, Shalom Kak Heni, pertobatan khususnya zina. Apakah berdoa mengaku dosa zina ke Tuhan cukup? Maaf, kepada pasangan juga wajib. Karena bisa saja dapat menambah masalah. Saya tahu enggak, kalau kita mau bertobat terus ternyata pasangan kita modelnya yang kalau dia tahu kayaknya runyam masa depan kita. Nanti malah rumah tangga pecah. Harapan kita setelah kita buat sungguh-sungguh rumah tangga kita pulih. Nah, kalau memang enggak bisa cerita ke pasangan, minta ampun sama Tuhan, udah bayar harga, hidup sungguh-sungguh. Setialah sama pasangan, jangan berbuat dosa lagi gitu loh. Tinggalkan selingkuhannya. Minta kasih karunia Tuhan supaya Anda ingat-ingat lagi dosa yang kita lakukan. Karena firman Tuhan berkata di masa kesabarannya dia tidak mengingat kesalahan kita. Ini apa yang menyebabkan orang menjadi minder dan merasa nggak layak, dan ketika ingin bertobat perilaku minder nggak layak itu terus menghantui. Saya sudah bilang ini tadi intimidasi iblis. Karena iblis itu nggak mau kita tobat. Waktu kita ingin bertobat, dia akan serang kita, tuduh kita. Iblis itu penuduh, ingat baik-baik. Iblis itu penuduh. Dia akan bilang sama kita, kamu nggak layak. Apa kamu minta ampun, kamu bikin dosa terus. Jangan, Tuhan itu sayang kita, kamu berharga. Makanya Yesus datang untuk mati untuk kamu, karena kamu begitu dicintainya. Tidak ada yang bikin surga bersukacita selain satu orang berbalik kepada Tuhan. Ayo berbalik yuk sama Tuhan. Oke, berikutnya. Shalom Ci, bagaimana cara kita ingin mengubah keluarga yang sangat... Oh, itu sudah tadi. Sudah cara-cara khusus untuk kembangkan kekudusan. Tadi saya sudah katakan ya. Balik sama Tuhan. Harus sungguh-sungguh punya hubungan sama Tuhan supaya kita kuat, roh kita kuat, kemudian kita mempertahankan kekudusan itu dengan menjauhi medan dosa dan sungguh-sungguh mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang bisa terus menguatkan kita, bukan malah melemahkan kita. Saya tertipu besar. Bagaimana cara pulih dari menyalahkan diri sendiri? Saya malu datang kepada Tuhan. Gimana? Minta ampun sama Tuhan karena serakah. Minta anugerah Tuhan supaya dipulihkan. Saya mau bilang gini, Tuhan kita itu ajaib dan pemurah. Apa yang hilang bisa digantikan, bahkan berlipat kali ganda. Rugi kalau enggak mau kembali sama Tuhan. Udah, datang sama Tuhan, enggak usah malu. Tuhan itu satu-satunya yang enggak pernah menolak kalau ada orang kotor datang sama dia. Apalagi cuma masalah kita salah mengambil keputusan sampai ditipu investasi bodong. Datang sama Tuhan, rugi enggak mau datang sama Tuhan. Oke, apakah yang dihasilkan oleh pertobatan? Loh, keselamatan. Orang yang bertobat kembali sama Tuhan akan beroleh keselamatan. Apa yang dihasilkan oleh pertobatan? Hidup kita dipulihkan.
Orang berpikir hidup dalam dosa lebih bahagia. Salah. Sebenarnya ketika kita hidup dalam dosa, kita jadi budak. Budak dosa, budak daging. Kita malah dipenjara dengan mentalitas yang salah. Kita jatuh ke tempat yang dalam. Terpuruk. Aduh, orang kalau sudah hidup dalam dosa itu, iblis itu bayarannya sangat besar. Coba lihat orang yang nyembah berhala. Miskin gak karu-karuan, keluarganya hancur, anak-anaknya rusak hidupnya. Gak ada baiknya ikut iblis itu. Bertobat sebaliknya. Hidup kita dipulihkan, anak cucu kita diputuskan dari kutuk keturunan. Kok gak mau? Ci, untuk mau memulai selangkah pertobatan itu, apakah harus kita berusaha sedemikian rupa dulu? Atau harus inisiatif Roh Kudus dulu yang menyamar kita? Oke. Kan gini, Roh Kudus itu kan bekerja macam-macam. Ketika pikiranmu terbuka dan kamu tahu kamu salah, itu sudah pekerjaan Roh Kudus gitu kan. Pertobatan itu dimulai dari keputusan kita juga. Sekarang kita sudah pernah dijamah Roh Kudus 1 kali, lalu mau nunggu dijamah lagi? Ya enggak dong. Sekarang keputusan harus lahir dari hatimu. Kamu berdosa, harus tinggalkan itu. Saya bingung kenapa begitu berat meninggalkan dosa. Oh enak, selingkuhnya lebih sayang saya daripada suami saya. Saya mau bilang gini, dosa itu upahnya 1, maut. Hidupmu di dunia ini sementara. Berapa lagi kamu bisa hidup? 1 tahun? 5 tahun? 10 tahun? Siapa yang tahu umur manusia? Bisa jamin omamu yang umurnya 90 check out duluan? Belum tentu. Hari ini oma menguburkan anak, oma menguburkan cucu. Berapa banyak? Jangan tunggu kapan untuk bertobat. Bertobat sekarang. Jangan bertanya kapan Tuhan jamah. Inisiatif itu harus lahir dari hati kita karena kita mencintai Tuhan. Bu Heni mau tanya bagaimana tanggapan Ibu mengenai seseorang yang akhirnya bertobat setelah berbagai masalah datang silih berganti dalam hidupnya. Nah, khotbah saya malam hari ini ada 3 hal yang membuat orang berubah. Yang pertama, karena masalah. Nah, biasanya orang yang bertobat karena masalah itu karena takut. Apakah kapok? Belum tentu. Biasanya orang yang bertobat karena masalah itu perubahannya temporary atau sementara. Contoh, aduh, jomblo nggak punya jodoh. Supaya laku, diet. Diet sampai langsing. Tapi setelah dapat, saya mau tanya, gemuk lagi nggak? Begitu udah dapat pacar, gemuk lagi nggak? Orang di penjara, apakah tobat? Yang saya tahu, orang masuk penjara itu keluar masuk. Karena kami pelayanan penjara. Pengurus penjara bilang sama kami, aduh Bu, yang di penjara ini keluar masuk. Artinya apa? Masalah enggak membuat orang kapok. Ada orang yang kapok, ada orang yang enggak. Masalah itu biasanya salah satu cara Tuhan untuk membuat kita kembali sama Tuhan. Oke. Ci, apakah jamahan Roh Kudus untuk bertobat itu pasti terjadi untuk semua orang atau apakah semua yang sudah dijamah pasti bertobat? Enggak, karunia Tuhan kalau kita bisa terjamah. Kalau jamahan Roh Kudus untuk bertobat itu pasti terjadi untuk semua orang, hari ini kita enggak perlu nginjil ya, enggak perlu berdoa lagi. Roh Kudus kerja aja, ngapain ada gereja. Tapi karena keselamatan adalah kasih karunia, yang dipilih Tuhan itu nilai jumlahnya terbatas, kita harus berlomba-lomba menjaga hidup kita dalam kebenaran dan kekudusan supaya kita beroleh bagian dalam kerajaan sorga. Nah, apakah semua yang sudah dijamah pasti bertobat? Nah, itu yang tadi saya bilang, jamahan Roh Kudus tidak membuat kita kebalakan dosa. Keputusan hati kita juga penting. Apakah doa pelepasan itu diperlukan? Jujur ya, ini mungkin saya akan dikutuk sama yang lain, tapi saya akan bilang nggak percaya. Karena ada orang yang didoain pelepasan sampai banjir-banjir, pingsan-pingsan. Ya tetap aja tuh hidup dalam dosa. Kembali lagi, itu adalah keputusan dan tekad yang kuat untuk sungguh-sungguh meninggalkan dosa, hidup dalam kebenaran, dan mencintai Allah. Kamu bisa dipaksa nggak untuk setia sama suamimu? Bisa dipaksa nggak untuk setia sama istri? Nggak bisa. Keputusanmu sendiri. Roh Kudus sudah menjamah. Roh Kudus sudah memberikan paradigma yang benar tentang kekudusan dan kebenaran, tentang penghakiman yang akan datang dalam hidup kita, bahwa hidup kita di bumi sementara, bahwa kerajaan sorga
yang menanti kita, itu semua pekerjaan Roh Kudus. Tapi Tuhan memberi kita kehendak bebas untuk memutuskan apakah kita mau taat akan kebenaran. Tuhan sudah menjagai kita, membentengi kita dengan firman Tuhan. Tapi seperti manusia pada umumnya, ditulis dilarang buang sampah di sini. Orang tetap buang sampah kan? Bangsa Israel sudah dibeli 10 perintah Allah. Apa mereka hidup dalam ketaatan? Kan enggak. Membuktikan aturan tidak bisa membuat manusia mencintai Tuhan. Hukum tidak bisa membuat manusia taat sama Tuhan. Tuhan sudah jaga begitu rupa aja lewat Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita ketika kita jatuh dalam dosa. Manusia tetap tidak hidup dalam kebenaran. Pada akhirnya saya mengerti bahwa firman Tuhan yang berkata dalam Keluaran, kita itu di bangsa Israel di padang gurun itu diizinkan muter 40 tahun untuk diuji supaya Tuhan tahu apa yang ada di hati kita. Masalah itu diberikan sama Tuhan supaya Tuhan bisa tahu isi hati kita yang sebenarnya, apakah kita mencintai Tuhan. Tentu Tuhan akan sedih kalau pilihan kita adalah mengikuti dosa dan bukan kebenaran. Karena berarti kita tidak cinta Tuhan sungguh-sungguh. Apakah ini merupakan suatu bentuk Roh Kudus menegur diri kita di saat kita akan melakukan dosa, muncul perkataan di hati? Yes, itu pekerjaan Roh Kudus. Shalom Kak Heni, apakah dengan menerima Yesus secara pribadi, pertanda kita sudah lahir baru atau harus dibaptis, selam, dan menerima baptisan Roh Kudus? Menurut firman Tuhan, Yesus itu dibaptis di sungai. Berarti itu bicara soal baptisan selam. Pekerjaan baptisan Roh Kudus itu diberikan oleh Tuhan. Tidak ada orang yang bisa baptis kita dengan Roh Kudus selain Tuhan sendiri. Kemudian, dosa tidak hanya merusak diri sendiri, tetapi juga merusak hubungan terhadap sesama dan merusak generasi selanjutnya. Bagaimana dengan prinsip hyper grace? Hyper grace itu sebenarnya itu disalahartikan. Ya, saya ngerti hamba Tuhan yang banyak bicara soal grace. Sebenarnya maksud dia baik. Bahwa gini loh. Kasih karunia itu selalu tersedia, tapi gereja tuh penuh penghakiman. Orang tatoan, orang ngerokok, datang ke gereja dihakimi. Padahal kasih karunia Tuhan itu menerima siapapun apa adanya. Itu grace. Tanpa tuntutan. Nah, kenapa kita harus belajar ngerti soal kasih karunia? Supaya gini, kita belajar menghargainya. Bahwa ternyata kasih karunia itu, aduh kita nggak sanggup beli. It's not attained, it's given. Kasih karunia itu tidak diperoleh, tapi diberikan. Kita bukan berusaha mendapatkan itu, tapi Tuhan berikan secara cuma-cuma. Nah, karena itu, kita harus belajar menghargai. Sebenarnya hamba Tuhan yang bicara soal yang disebut hyper grace itu, dia tuh ngajarin gini, kalau kamu tuh mencintai Tuhan, kamu nggak mau sakiti hatinya, gitu loh. Nah, tapi ya banyak gereja iri sama dia, jadi bikin istilah hyper grace. Sebenarnya bukan gitu maksudnya. Bu Heni, jika sudah lepas dari dosa, masih dihantui lagi dengan dosa lama, padahal sudah banyak pertolongan Tuhan. Masih dihantui dosa lama, maksudnya apa? Dituduh iblis, atau masih berbuat dosa lagi. Ya. Kalau orang masih hidup dalam dosa, saya cuma mau garis bawahi, tidak ada pertobatan. Karena arti pertobatan berbalik 180 derajat. Kalau masih berbuat dosa, artinya belum ada pertobatan. Titik. Oke, bagaimana cara mendoakan pasangan hidup yang masih hidup dalam dosa perzinahan? Sudah berkali-kali bertobat tapi jatuh lagi, bahkan 1 bulan yang lalu bertobat tapi jatuh lagi. Iman istri sama suami masing-masing, kita cuma bisa melakukan bagian kita, yaitu mendoakan mereka. Tapi urusan mereka mau hidup sungguh-sungguh sama Tuhan atau enggak, bukan urusan kita. Karena firman Tuhan berkata, ya, pada hari pengangkatan yang satu diangkat, yang satu ditinggal. 2 orang kerja di ladang, satu diangkat, satu ditinggal. 2 orang tidur bersama, bicara suami istri, satu diangkat, satu ditinggal. Artinya iman itu nggak bisa gantung di kaki pasanganmu, gitu. Oke, Ciheni, saya dengan suami sering selisih paham. Suami saya hanya mau didengar dan didengar. Nah, memang laki-laki egonya tinggi, ya kita harus ngerti. Saya sebagai istri selalu serba salah. Apa yang harus dilakukan, Ci? Di dalam rumah tangga ya, memang banyak masalah yang dialami ketika suami itu mau sok kuasa. Maunya ditakuti, maunya dihormati. Padahal itu jangan sampai posisi mengalahkan fungsi gitu.
Orang itu respect sama kita karena kita berfungsi, bukan karena kita ditakuti gitu kan. Kita dihargai karena hubungan, bukan karena kita garang. Nah, banyak kali suami-suami ada yang sulit diajak diskusi, enggak mau mendengarkan. Nah, sekali lagi gini, doa bekerja lebih banyak daripada kata-kata. Ibu kalau punya pasangan yang sulit diajak diskusi, sabar-sabar. Mau ngomong apa dibawa dalam doa. Kalau malam doakan suamimu, tumpangi tangan, diberikan roh kesabaran, diberikan kerendahan hati gitu. Nah, kalau mau sampaikan apa-apa, coba perhatikan cara penyampaian. Kadang-kadang suami tidak mau dengar juga karena istri nyampeinnya salah. Suami yang model kayak gini tuh jangan ditantang. Harus pintar-pintar diambil hatinya. Nah, dibikin senang dulu lah, Bu, sebelum ngomong apa-apa ya. Maksud yang baik harus disampaikan dengan cara yang baik supaya diterima dengan baik. Adakah dosa yang tidak bisa diampuni, Kak Heni? Firman Tuhan berkata, dosa yang tidak bisa diampuni itu 2. Yang pertama, dosa tidak mengampuni. Kalau ada sakit hati sama orang tidak mau ngampuni, itu firman Tuhan bilang, ya Bapa di sorga juga tidak akan mengampuni kamu. Dosa yang tidak bisa diampuni yang kedua, itu mendukakan Roh Kudus. Mendukakan Roh Kudus itu apa? Ketika kita hidup menyimpan kepahitan, kemarahan, kenajisan. Nah, itu kita kalau kegeraman, itu mendukakan Roh Kudus. Nah, baca firman Tuhan ya. Bagaimana cara bantu saudara untuk bertobat? Sudah berkali-kali dikasih tahu, tetap mengulang dosa. Bagaimana membantu dia bisa lebih dekat sama Tuhan? Didoakan. Cuma bisa didoakan. Sekali lagi, pertobatan itu pekerjaan Roh Kudus dalam hati kita. Kita cuma bisa doakan supaya Tuhan selamatkan jiwanya. Tanggung jawab hidup kita masing-masing itu sama Tuhan. Gak bisa nebeng, biarpun saudara, biarpun suami istri. Gitu. Yang paling penting lagi, jadi teladan. Lalu mungkin cara yang baru, kalau dengerin firman digedein aja suaranya. Jadi biarpun dia gak dengerin, selenting-selentingan dia denger dikit. Puji Tuhan kalau Ibu Heni lagi marah-marah dia dengar, itu kan bagus ya kan. Kemudian, Ibrani 10:26 bilang, jika kita sengaja berbuat dosa, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Ya itu yang tadi saya bilang, jangan mempermainkan kasih karunia Tuhan, karena orang harus menuai apa yang dia tabur. Nah, kalau enggak ada ayat ini dan ayat yang tadi itu, kan orang jadinya mempermainkan kasih karunia Tuhan. Bikin dosa katanya gampang, tinggal minta ampun. Ibrani 10:26 nih keren nih, nanti tak tambahin di PPT-ku. Bila kita sengaja berbuat dosa, tidak ada korban menghapus dosa. Nah, makanya jangan main-main sama kasih karunia. Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu harus dituainya. Tadi saya sudah bacakan. Kemudian, Shalom Cici Heni, apakah baper itu merupakan intimidasi dari iblis? Enggak. Baper itu kita itu sering gini loh. Kebawa perasaan. Kita harus belajar itu hidup jangan dipimpin perasaan tapi dipimpin firman Tuhan. Contoh, ketika kita disakiti, orang yang menyakiti kita tuh tiba-tiba datang minta bantuan kita. Orang yang baper ngikutin perasaan, ngapain gue bantu, lu jahat sama gue. Tapi kita balik lagi ke firman Tuhan kan. Firman Tuhan bilang, doakan musuhmu, berkati musuhmu. Nah, berdoalah buat mereka yang mengutuk kamu. Ya udah, orang itu pernah nyakiti kita, tapi pada saat dia datang minta bantuan kita, ya kita bantu. Makanya menabur kasih setiap waktu. Kemudian, Kak Heni, apakah dosa LGBT harus melakukan doa pelepasan atau tidak usah? Sekali lagi, boleh minta didoakan. Boleh. Tapi doa pelepasan tidak menjamin orang hidup dalam kekudusan, karena itu kembali lagi kepada keputusan untuk taat kepada kebenaran. Menurut saya kalau sudah sampai di tahap LGBT, itu harus memulihkan gambar diri. Mempercayai kodrat ilahi. Anda diciptakan sebagai pria atau wanita. Menyadari kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan menciptakan Adam and Eve, not Adam and Steve. Kalau ada orang yang sampai jatuh dalam LGBT, pertama itu karena iblis telah merusak gambar diri dia yang salah. Contoh gini, manusia itu ada yang lahir dengan nilai art yang tinggi. Nah, biasanya agak kewanitaan karena butuh sensitivitas. Tapi bukan berarti dia tidak bisa menikah dengan wanita.
Tapi iblis telah merusak zaman ini, membuat yang merasa dia kewanitaan harus menikah dengan laki-laki. Nah, contoh, saya ini perempuan, tapi mungkin saya punya hormon testosteron yang tinggi. Kenapa? Harus punya kegagah perkasaan, pergi menyeberang pulau, menyeberang lautan. Saya ini kan nggak jago berenang. Sebenarnya saya takut sama kedalaman. Tapi keinginan untuk menjangkau anak-anak di pedalaman itu begitu kuat sampai saya mengalahkan rasa takut saya terhadap kedalaman dan saya pergi menyeberang pulau-pulau di Papua, melewati badai di Mentawai demi menyelamatkan jiwa-jiwa. Jadi ada hormon di dalam tubuh kita yang Tuhan berikan karena sesuai dengan panggilan kita. Contoh Anda seorang yang memang membutuhkan sentuhan-sentuhan wanita. Nah, mungkin ada hormon kewanitaan yang tinggi, tapi bukan berarti Anda harus menikah dengan laki-laki kalau Anda pria. Perlu konseling dengan ahlinya juga ya. Saya sarankan ketemulah sama psikolog. Oke, next. Waktunya habis, 3 menit lagi. Apa penghukuman untuk dosa walau sudah bertobat? Oh, di dalam Tuhan kita sudah tidak ada hukuman dosa. Kalau kita bertobat sungguh-sungguh, Yesus telah menyucikan kita atas segala dosa. Hidup kita itu baru. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, kata firman Tuhan. Jadi putih seperti salju. Hidup kita tuh hidup yang baru. Ayo, makanya hargai kasih karunia Tuhan. Gimana caranya lepas dari dosa perselingkuhan? Padahal sudah ada hubungan. Lepas itu gampang. Jangan hubungi lagi, hapus kontaknya, blok nomornya, blok IG-nya, putuskan semua jembatan kepada selingkuhanmu. Kalau bicara, oh udah punya anak terus harus tanggung jawab gimana? Sebenarnya kalau Anda wanita, gampang. Uruslah anak itu sendiri. Tidak perlu lagi mengharapkan apa-apa dari selingkuhan. Itu kan buah dari dosa. Kasihan anak itu. Kalau dia harus menanggung akibatnya. Jangan diteruskan. Apapun perselingkuhan yang sedang dilakukan, jangan dilakukan. Tapi Bu, saya cinta, saya sakit. Dengar, itu tipu muslihat iblis. Iblis memakai kamu, memakai perasaanmu, membodohi kamu dengan cinta yang semu. Itu ndak real. Kamu itu kayak ibarat orang lagi ditipu dengan kamuflase seolah-olah kamu cinta, padahal itu salah. Itu nafsu. Pulihkan hubungan dengan suami atau istri, dekati pasanganmu. Kalau kamu menjauh dari pasanganmu, kamu akan semakin dingin. Justru gimana cara pulih? Memulihkan hati, pertama mengampuni. Kedua, pulihkan hubungan dengan suami, bicaralah, terus teranglah, terbukalah. Ungkapkan dan ayo ajak suami dan atau istri rujuk kembali. Kalau sulit, ayo ajak orang ketiga yang bisa dipercaya untuk jadi penengah, seperti mentor atau orang tua. Kemudian, pertobatan adalah anugerah. Lalu cara agar anugerah Tuhan tercurah atas orang yang tidak dapat anugerah apa? Doakan. Saya berdoa, pertama kali saya lahir baru, pelayanan saya yang pertama adalah intercessor, berdoa untuk keluarga saya. Setiap hari saya doain keluarga saya. Akibatnya, kakak saya dijamah Tuhan, mama saya dijamah Tuhan, adik saya dijamah Tuhan. Kalau pernah dengar khotbah saya, bagaimana mama saya meninggalkan saya dan kakak saya dan adik saya, itu saya doakan terus, akhirnya mama saya kembali loh. Jadi kuasa doa tuh luar biasa, karena Tuhan sanggup bekerja jauh lebih besar dari apa yang kita sanggup doakan maupun pikirkan. Terakhir ya, Cici bilang pertobat. Oke, saya umur 44 baru tahu kalau masturbasi termasuk dosa. Bolehkah dijelaskan lebih lanjut? Jadi gini, sebaiknya soal masturbasi ini ketemulah sama dokter, bertanya sama dokter kalau memang itu perlu pakar untuk tahu apakah kalau tidak masturbasi bisa mati. Karena secara natural dan alami, Tuhan memberikan kemampuan laki-laki untuk mimpi basah. Sebenarnya itu yang natural. Yang tidak natural adalah masturbasi. Nah, saya mau bilang gini, bisa enggak masturbasi tanpa berpikiran porno? Bisa enggak masturbasi tanpa memikirkan perkara-perkara najis? Bisa enggak masturbasi tanpa melihat gambar atau video porno? Kalau bisa, silakan. Contoh,
Ambil foto mamamu, taruh di depan kamu, terus masturbasilah. Bisa nggak kira-kira? Kalau enggak, ambil foto kakekmu, ambil foto ini pembantumu, liatin mukanya, bisa masturbasi nggak dengan pakaian lengkap? Nggak bisa kan? Kamu masturbasi itu butuh bantuan merusak otakmu ini dengan pornografi. Saya ini sudah pernah ikut seminar pornografi oleh pakarnya, oleh psikolog yang khusus mendalami dunia pornografi, dikatakan bahwa pornografi itu merusak alam bawah sadar kita. Sampai lihat nenek-nenek pakai sarung aja telanjang. Saking rusak otaknya. Ngelihat anak sendiri bisa nafsu. Ngelihat kakak, adik sendiri bisa nafsu. Itu sudah rusak otaknya. Orang yang sehat tidak akan begitu. Masturbasi itu intinya apa? Mengeluarkan cairan dari kemaluanmu. Itu secara natural diberikan Tuhan lewat mimpi basah. Tapi masturbasi melakukannya secara tidak natural dengan mengotori pikiran dengan pornografi. Itu yang salah. Nah, bagaimana menyalurkannya? Natural aja gitu kan. Kalau kamu libidonya begitu tinggi, nikahlah. Cari jalan yang benar dalam kekudusan. Daripada pacaran jatuh bangun, udah nikah aja. Atau kalau enggak punya pasangan, olahragalah. Salurkan itu lewat sport, lewat hal-hal yang berguna, yang membangun, bikin dirimu capek, tapi dengan hal-hal yang baik. Tadi saya udah jelaskan di awal. Ini bagaimana caranya buat orang yang kita sayangi bertobat? Sekali lagi, berdoa buat dia. Nggak bisa dipakai dengan omongan, nggak bisa. Bertobat kamu, nggak bisa, malah berantem kamu. Oke. Orang tua saya masih chat dengan mantan pacar. Udah bukan urusan kamu. Doain orang tuamu. Tegur baik-baik. Tapi setelah itu serahkan sama Tuhan, doakan. Kalau kita nggak ngerti posisi, nanti malah kita ribut sama orang tua sendiri. Kak, white lies itu dosa bukan? Iya, dosa itu nggak ada putih, nggak ada hitam, nggak ada abu-abu. Dosa tetap dosa. Oke, saya mau tutup dengan ini ya kalau soal kebohongan. Daripada kamu bohong, lebih baik nggak usah ngomong. Yuk sama-sama bilang, daripada bohong, mending nggak usah ngomong. Contoh nih, ada pengusaha nanya saya gini, Bu, gimana kalau saya ditanya, Pak, bisa lebih murah nggak? Kan saya harus bohong, Bu. Oh, ini sudah harga terbaik gini. Saya bilang gini, orang dagang nggak mungkin nggak untung. Kalau dia maksa minta kamu turun lagi, saya mau kasih tahu pedagang yang pelin-pelan, yang bisa nurunin lagi padahal bilang udah harga terbaik, itu malah orang nggak akan percaya. Jadi besok-besok kamu udah ciptakan trademark. Pedagang A, kalau kamu nawar sama dia, jangan nanggung-nanggung, nawar setengah. Berarti kamu sudah dicap selalu ngasih harga kemahalan. Kalau kamu yakin dengan kualitas produkmu, kamu ngambil untung itu nggak dosa, nggak usah bohong. Ngapain bohong, malah nambahin dosa. Orang juga ngerti mana ada orang dagang nggak mau laku. Jadilah pedagang yang bisa dipercaya. Beli baju di satu toko. Masih boleh kurang nggak, Ci? Nggak boleh. Kamu pergi, dia diem aja. Yakinlah, orang kalau udah suka balik lagi. Terakhir kali ya. Apakah kita perlu terbuka pada calon suami tentang dosa kita di masa lalu dengan pacar kita dalam dosa seks? Harus. Kalau sudah sampai tahap mau nikah, saya mau kasih tahu, harus terbuka dengan calon pasangan kita tentang dosa kita di masa lalu dengan pasangan. Apalagi kan pasangan pasti tahu kita tidak perawan lagi misalnya gitu. Kalau laki-laki kan katanya tidak ada bekasnya ya. Tapi saya mau bilang gini, sebaiknya terbuka. Bahkan soal hutang harus terbuka. Kenapa? Dalam masuk pernikahan itu jangan ada lagi kepura-puraan. Percuma Anda dusta, besok-besok Anda akan tuai akibatnya. Nah, daripada nuai akibat, dengan begitu kamu tahu bahwa pasanganmu tidak benar-benar mengasihi kamu, kan selesai gitu. Oke, karena waktu habis, saya tidak bisa lagi baca semua pertanyaannya, nanti mungkin akan dicoba bantu oleh admin. Karena nih kalau saya terusin masih panjang banget ya. Thank you for having me guys. God bless you.